There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku mau share lagi kegiatan seperti biasa, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah, ini tuh adalah lanjutan video aku yang kemarin. Jadi kan aku kemarin yang produktif pagi-pagi tuh ya. Jadi ini tuh lanjutannya pas food prepnya. Jadi hari ini tuh aku belanjanya tuh masih harian ya teman-teman. Rencananya sih dalam minggu ini aku bakalan belanja mingguan lagi kayak dulu gitu ya. Soalnya menurut aku terlalu kewalahan juga kalau aku tuh kayak harus setiap hari belanja gitu ya teman-teman. Jadi mungkin besok Sabtu aku bakalan belanja untuk stok 1 minggu ke depan. Nah, di sini tuh bagian laci kulkas aku yang paling bawah tuh kotor banget ya teman-teman. Ternyata tuh aku punya 4 biji terong yang lupa aku masak dan itu udah keriput. Sayang banget, harus aku buang karena udah nggak bisa lagi gitu ya untuk dimasak. Nah, di sini tuh aku mau letakin seperti biasa percabean, pertomatan ya teman-teman. Ini tuh kemarin belanjanya tuh cuman sedikit, cuman seperlunya aja. Jadi ini tuh aku taruhnya seperti ini aja ya teman-teman. Dan di sini tuh untuk harga cabai udah mulai netral ya, menurut aku udah mulai standar lah, udah turun. Kalau di daerah kalian gimana teman-teman untuk harga cabai? Udah turun apa masih tinggi? Kalau di sini tuh alhamdulillah udah netral gitu ya. Aku pikir kemarin sampai tahun baru gitu makin melejit harga cabai, ternyata enggak ya teman-teman, cepet juga. Dalam kurun waktu sebentar aja sih, sebulan aja mahalnya, enggak lama-lama. Untuk harga bawang sendiri menurut aku masih standar ya teman-teman, masih sesuai budget ibu rumah tangga. Cuman untuk tomat memang agak sedikit mahal. Biasanya kan tomat tuh standarnya tuh 8.000 10.000 ya per kilonya. Ini tuh masih di 13.000. Jadi menurut aku masih cukup lumayan mahal ya untuk harga tomat. Nah, tadi aku ada beli 1 on cabai merah, 1 on cabai rawit, dan 1 on cabai hijau. Jadi aku taruhnya di satu tempat aja, nggak terlalu aku petilin gitu ya, karena memang biar cepet aja teman-teman. Nah, di sini tuh untuk bawang tadi aku belinya tuh 2 ons gitu ya. Untuk bawang itu tadi aku beli di harga berapa ya? 6.000 ya 1 onsnya. Jadi bawang itu tadi 6.000 1 onsnya. Mungkin kalau kita beli langsung banyak kayak 1/4 gitu, harganya lebih murah gitu ya. Tadi aku kelupaan gitu, kenapa nggak beli 1/4 aja gitu, kenapa aku belinya cuma 2 ons. Oke, lanjut. Di sini tuh tadi ada beli 1 ikat kangkung. Nah, ini tuh harganya mahal juga nih untuk kangkung. Biasanya kangkung ini tuh 1.500, beli 2.500 gitu ya. Nah, ini tuh 2.000 ya 1 ikatnya. Jadi untuk sayur mayur kayaknya lagi melejit ya teman-teman. Mungkin karena apa kali ya? Karena cuaca sedikit berubah-berubah, mungkin sayur pun tubuhnya tuh nggak subur kali ya. Cuman aku kurang tahu juga dalam sektor pertanian itu gimana sih, apa tergantung cuaca juga atau musim-musiman gitu ya. Cuman untuk saat ini di daerah aku harga sayur mayur itu sedikit mahal ya, kayak terong, terus kayak sawi-sawian, kayak sayur bayam itu harganya mahal. Seperti bayam tuh biasanya harganya di 4.000 per ikat. Ini kemarin aku beli 5.000, naik 1.000 ya teman-teman. Dan lanjut di sini tuh aku udah selesai untuk food prep tipis-tipisnya. Food prep hari-harian aku yang setiap hari tuh kerjanya cuman food prep aja ya. Semoga kalian gak bosan nontonin video aku yang isinya tuh cuman ini aja, isinya tuh itu aja ya teman-teman, gak pernah ada yang
beda gitu ya untuk konten aku. Paling bedanya tuh pas di luar rumah gitu kali ya. Cuman memang gimana ya teman-teman, aktivitas aku tuh memang yang banyak peminatnya tuh di dapur hijau gitu, banyak peminatnya tuh di rumah. Jadi orang tuh lebih suka kayaknya kalau aku tuh masak, beberes gitu ya teman-teman. Kalau jalan-jalan tuh mereka jarang nonton gitu ya, mungkin nggak direkomendasikan oleh pihak YouTube kalau aku tuh bikin vlog jalan-jalan. Tapi kalau aku bikin vlognya tuh geser-geser rumah, terus bersih-bersih, masak-masak, rutinitas IRT, malah viewersnya tuh alhamdulillah walaupun enggak wow banget, tapi alhamdulillah ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau buang sampah dulu. Ini tuh ya ampun, kalian bisa lihat sampahnya tuh udah numpuk, mau dibakar juga basah ya teman-teman, karena tiap malam tuh diguyur hujan. Terus mau bersihin rumput juga, rumputnya tuh udah panjang-panjang banget. Ini tuh harus aku kayaknya yang bersihin sekarang ya, soalnya Pak Su tuh kayaknya udah nggak bisa lagi bersihin rumput. Soalnya alhamdulillahnya Pak Su tuh jadwalnya sekarang malah padat ya. Kemarin-kemarin jadwal aku yang padat ya teman-teman. Sekarang saat aku nggak kerja malah jadwalnya Pak suami yang padat. Jadi kayaknya rezeki aku tuh masih tetap standar di situ-situ aja ya. Di saat aku bergaji gitu ya, Pak suami tuh netral gajinya. Pokoknya setiap bulannya aku kerja sama nggak kerja tuh tetap sama gitu, pendapatannya tetap segitu. Mungkin Allah tuh sudah takdirkan untuk pendapatan aku tuh segitu. Pernah ya teman-teman, aku tuh merenung gitu teman-teman. Aku sedikit cerita ya, boleh ya. Kemarin tuh aku sedikit merenung malam-malam gitulah sebelum tidur. Aku lihat gitu di kaca diri aku. Sepertinya aku tuh terlalu memaksakan diri gitu ya untuk bekerja, sementara rezeki tuh udah diatur gitu ya. Jadi kemarin tuh aku gini, waktu aku kerja tuh aku kerja alhamdulillah, gajinya tuh alhamdulillah gitu ya teman-teman, dan pekerjaan aku tuh nggak berhenti gitu ya, tapi malah omset penghasilan Pak suami tuh berkurang. Aku kira kemarin-kemarin itu tuh kalau kerja pekerjaan Pak suami dengan omset yang seperti biasanya, seperti sebelum aku kerja, terus itu bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar kewajiban untuk anak sekolah. Dan aku berpikir aku tuh kerja dan uang hasil pekerjaan aku tuh bisa aku tabung gitu ya. Niat hati ingin menabung untuk membeli rumah, tapi ternyata teman-teman itu tuh enggak juga. Ternyata malah uang dari hasil pekerjaan aku tuh malah terpakai juga untuk biaya kehidupan sehari-hari dan membayar kewajiban, karena omsetnya Pak suami itu separuh sendiri hilang gitu teman-teman. Jadi waktu omset aku banyak, omsetnya Pak suami itu separuh sendiri hilang. Jadi aku tuh malah berpikir kenapa kayak gitu ya, cuman aku terus tekunin dan jalanin, ternyata makin hari tuh makin sama. Terus sekarang aku belajar meyakinkan diri kalau ya udahlah gitu, rezeki udah diatur, aku tuh nggak kerja lagi gitu ya, mungkin udah ditakdirkan Allah juga aku nggak kerja. Dan ternyata omsetnya Pak suami malah naik gitu, jadi pendapatan Pak suami malah normal lagi. Aku nggak kerja, pendapatan Pak suami nggak normal lagi gitu ya, masih sama seperti biasanya. Jadi intinya teman-teman, sekarang ini aku percayakan aja untuk mencari nafkah itu ke Pak suami, dan aku mengerjakan tugas aku sebagai seorang istri, yaitu melayani suami aku, mengurus anak-anak aku, mengurus rumah aku, mengurus diri aku juga, buat hati suami aku senang. Jadi sepertinya membantu suami untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi tuh aku cukup berdiam diri di rumah, aku berdoa, aku jangan lupakan sholat, aku tahajud, aku duha. Mudah-mudahan rezekinya suami tuh akan lancar gitu ya. Sebagai seorang istri kita cukup bantu itu. Insya Allah Allah juga akan bantu. Dan sekarang tuh karena waktu udah longgar, karena waktu aku udah lapang,
Aku tuh punya banyak waktu untuk mengurus anak, memberi anak pendidikan, mengurus rumah, mengurus diri aku sendiri, bahkan untuk berdoa kepada Allah dan beribadah tuh banyak banget waktu aku. Jadi hari-hari aku sekarang tuh ngabisin waktu tuh kayak bersama anak dan eh, berdoa, beribadah ya teman-teman. Alhamdulillah hati walaupun gimana ya, tapi hati tuh tenang gitu. Terasa waktu kemarin aku kerja tuh hati aku gundah, aku bawaannya mau emosi aja gitu teman-teman. Mungkin karena memang faktor capek, ditambah aku juga diburu sama bos gitu kan. Terus aku juga mikirin perasaan suami yang harus diurus, terus aku juga sering bentak-bentak anak, marahin anak, jadi kayak waktu aku tuh nggak stabil gitu ya, emosi aku juga nggak stabil, badan capek gitu ya kan, gitu. Berhenti kerja tuh bukannya anak sama suami yang diurus, malah akunya tidur gitu. Jadi kayaknya aku tuh berdosa banget ya teman-teman, aku tuh kayak merasa bersalah. Jadi ya udah, di sini tuh aku fokus aja menjadi ibu rumah tangga, fokus aja mengurus anak dan suami, mengurus rumah gitu. Aku fokus aja lah ke situ. Soal rezeki aku serahkan aja sama Allah dan aku serahkan sama Pak suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Bukan nggak ingin membantu Pak suami lagi, atau bukan kayak gimana ya, bukan ingin lepas tangan ya teman-teman, bukan. Cuman aku tuh kayak kerja, aku tetap kerja, aku tuh kerja tuh yang enjoy gitu ya, kerja sesuai dengan uh, face-nya aku, sesuai dengan keinginannya aku gitu. Jadi aku masih ada pekerjaan, cuman pekerjaan itu santai dan bisa disambi gitu ya. Pekerjaan itu pekerjaan yang memang pengen aku gelutin gitu ya, seperti pasang payet. Itu kan suatu skill ya, suatu pelajaran ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang order, banyak yang pesan gitu. Aku pengen belajar bikin baju sendiri, pengen bikin desain sendiri gitu ya. Intinya kita tuh harus niat dan mau belajar ya teman-teman, pasti nanti bakalan bisa gitu. Jadi Pak suami juga dukung aku tuh belajar fokus untuk ke busana, tata busana gitu ya. Oke deh teman-teman, itu tadi dia cerita aku. Semoga kalian enjoy ya dengerinnya. Semoga kalian mungkin kalian juga lagi merenung keadaan gitu. Semoga jadi pelajaran juga dan hikmahnya untuk kalian semua. Nah, di sini tuh aku lanjut masak gitu ya teman-teman. Ini tuh adalah masakan besoknya gitu ya. Jadi sehari food prep itu udah siap bikin video, terus aku lanjutin di besok harinya gitu untuk videonya. Jadi makanya kostumnya itu berbeda ya. Nah, di sini tuh aku mau masak simple aja teman-teman. Ini tuh aku mau masak tumis nangka muda ya teman-teman. Tadi nangkanya udah aku rebus. Terus di sini untuk bumbunya cuman aku rajang aja, nggak aku giling ya. Karena kalau nangka muda ini tuh entah kenapa bumbunya tuh malah enakan tuh dirajang gitu teman-teman, daripada di giling gitu ya. Makanya aku rajang aja. Oh ya maaf ya kalau ada sedikit suara-suara angin, soalnya aku tuh dubbingnya sambil kipasan. Ini tuh cuacanya mendung teman-teman, tapi panas banget, gerah gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin nanti tuh mau hujan lagi. Ini tuh setiap malam tuh hujan ya, setiap sore hujan ya di sini teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh cuaca tuh nggak menentu ya di sini teman-teman, makanya aku tuh bingung gitu. Banyak juga di sini yang sakit gitu teman-teman, musim sakit gitu ya, bapil. Terus kayak tulangnya tuh linu-linu. Aku kemarin sempat kena teman-teman, tapi alhamdulillahnya langsung dicegah gitu ya, jadi nggak terlalu lama gitu. Nah ini dia enak banget ya teman-teman, lihat tumisan gini. Aku tuh selera banget sama nangka muda. Nggak tahu kenapa aku lebih suka nangka muda tuh ditumis daripada disantanin ya. Disantanin juga suka gitu, cuman nggak terlalu, lebih enak banget ditumis. Udah gitu makin dipanasin gitu dia makin enak gitu teman-teman. Sama kayak nangka santan ya, atau rendang nangka tuh kalau makin dipanasin makin enak.
Jadi di sini tuh aku masaknya agak banyak ya teman-teman. Aku tadi beli satu bungkusnya setengah kilonya tuh 5.000, jadi aku masak semua. Nah ini tuh nanti bisa dipanas-panasin gitu ya, makin dipanas-panasin makin enak gitu. Nanti disimpan di kulkas, terus kalau mau makan dipanasin sedikit. Pokoknya ini tuh menu kesukaan aku banget ya. Kalau udah bikin nangka muda tuh biasa sampai setengah kiloan. Ini tuh nanti 3 hari baru habis ya teman-teman. Soalnya yang makan cuman aku aja. Karena Pak suami tuh kurang suka gitu ya untuk nangka muda. Makanya aku masaknya untuk aku aja ya teman-teman. Nanti Pak suami dan anak-anak aku masakin yang berbeda. Bakso aku tuh makannya cuman di malam hari ya teman-teman, di malam hari sama di pagi hari. Pagi harinya tuh subuh ya, jadi kayak sahur gitu. Pak suami tuh makannya subuh. Nanti pulang kerja Pak suami jam 6 sore, terus makannya tuh nanti jam 8 malam makan, habis itu istirahat, tidur, bincang-bincang. Nanti Pak suami udah tidur, biasanya bangunnya tuh nanti di jam 3 subuh sampai 4 subuh. Nah, di jam 4 subuh itu biasanya Pak suami makan dulu sebelum berangkat kerja ya teman-teman. Makanya aku tuh selalu stok gitu ya di dalam kulkas. Kadang aku masak malam, terus aku simpan di kulkas, besok paginya tinggal aku panasin gitu. Nah ini tuh nangka mudaku udah jadi teman-teman, dan nggak terasa juga udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian dapat dari setiap video aku ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.